warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyarat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan Rektor Universitas Tanjung Pura beserta jajaran wakil rektor dan para dosen. Yang kami hormati para kepala biro, yang kami hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Masjid Al-Muhtadin. Walaupun pengurus tapi kayak nggak kurus, Pak. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhtadin yang diketuai oleh orang tua kita, ayahanda Dr. Haji Wahyudi SEMSI Mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan semua para orang tua kita, Allah berikan panjang umur barokah dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan Allah jadikan semuanya keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Para mahasiswa, adik-adik sekalian, Allah jadikan anak-anak yang saleh salehah, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dianugerahkan harta rezeki yang berlimpah ruah sehingga bisa pergi haji ke tanah suci Makkah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, lanjut sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah, mabit di Mina Muzdalifah, wukuf di Padang Arafah, semuanya bisa ziarah ke makam Nabi di Madinah. Pulangnya bisa kebeli mobil mewah walaupun bayarnya agak susah. Yang belum punya jodoh biar segera menikah, aminnya kenceng amat. Yang punya harta jangan lupa zakat, infak, sedekah. Dan yang paling penting kita semua sampai waktunya nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja yang menjadi penghias rasa kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penerang hati kita sampaikan kepada Allah Rabbul Izzati. Rasa syukur yang terus bertabur kita aturkan kepada Allah Rabbun Ghafur. Karena pada kesempatan malam ini Allah takdirkan, Allah kumpulkan, Allah perkenankan kita semua di tempat yang insya Allah penuh kemuliaan ini dalam rangka thalabul ilmi. Semoga hasil daripada thalabul ilmi ini berupa ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Rabbal. Apa kabar semuanya?
Alhamdulillah, bersyukur kami kepada Allah karena jauh-jauh dari tanah Bogor, tanah Pasundan yang jaraknya lebih kurang 850 km. Tidak percaya, hitung sendiri. Jauh-jauh dari tanah Jawa Barat ke Kalimantan Barat, satu niat silaturahim. Karena apa kata baginda Rasul? Man ahabba, siapa orang yang suka ayyub satolahu fi rizkihi, dilapangkan rezekinya, wayum sa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka sambunglah silatur. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Yudin Taqiyuddin. Kalau dari nama sudah ketahuan pasti orang Sunda. Kalau orang Sunda Pak, biasanya nama pengulangan. Asep Saifuddin, ya, Imas Mas Sitoh, Cecep Gorbachev. Nah, termasuk saya, nama aslinya Taqiyuddin karena biasa dipanggil Yudin Taqiyuddin. Alhamdulillah, bersyukur kami bisa bersilaturahim ke Universitas Tanjung Pura. Ada 9 fakultas, 3 pasca, ada 31.000 mahasiswa, luar biasa. Insya Allah bertemunya kita di tempat ini menjadi asbab turunnya rahmat, barokah, ridho dari Allah Subhanahu. Setelah syukur kita bersalawat, kita sampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk keluarga beliau pula, para sahabat beliau pula, juga kita semua yang hadir di tempat ini, semoga diaku bagian dari umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele. Ngaji nggak perlu lama-lama, yang penting singkat, padat, melekat, pulang jangan lupa bawa ilmu yang manfaat. Sudah berkat melulu ini. Bapak Ibu hadirin hadirat, adik-adik mahasiswa mahasiswi, terutama Peter Pan pemuda semester 8. Ada di sini Peter Pan. Biasanya sibuk dengan skripsi. Mudah-mudahan biar cepat lulus dan wisuda. Amin. Malam ini kita bersyukur. Kenapa bersyukur? Yuk kita lihat surah Ali Imran ayat 164. Yang bawa handphone ada mushaf digitalnya, lihat, kita ngaji. Karena pada intinya malam ini kita niatkan tholabul ilmi karena Allah Subhanahu. Cuma diberi judul saja, peringatan maulid, intinya ngaji. Yuk kita lihat surah Ali Imran ayat 164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Shadaqallahul azim wal makna Allahu a'lam bimuradi. Laqad, sungguh, mannallah, di antara
nama-nama dalam Al-Asmaul Husna ada satu nama Allah Al-Mannan. Makanya ada orang namanya pakai Abdun jadi Abdul Mannan. Apa itu arti Mannan? Al-Mannan artinya Allah zat yang memberi anugerah. Maka laqad manallah, sungguh manallah, Allah telah memberikan anugerah kepada siapa? Alal mu'minina, kepada orang-orang beriman. Berarti kita dapat anugerah pemberian dari Allah Subhanahu. Berupa apa? Rasul, id ba'atha fihim rasulah. Id ketika ba'atha Allah mengutus fihim di antara mereka saat itu, di antara orang-orang Arab, apa? Rasulah, halnya utusan Allah, yakni Nabi Muhammad. Maka kalau begitu malam ini kita kumpul dengan judul memperingati Maulid Nabi, maka ini adalah bentuk tasyakkur bin ni'mah, syukur atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu. Silahkan mau kegiatannya seminar, bedah buku, bedah kitab Maulid Barzanji, bedah kitab Sirah Nabawi, bedah tarikh, sama intinya memperingati dilahirkannya junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh kemasannya sama saja, isinya sama saja. Karena intinya adalah kita bersyukur karena Allah telah memberikan anugerah terbesar kepada kita. Karena kalau tidak ada beliau, tidak ada kanjeng Nabi, maka kita tidak akan kenal syariat. Betul apa betul? Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dari kalangan mereka. Artinya dari kalangan orang Arab, orang terdekat dengan mereka. Mereka lahir tahu, kecilnya tahu, remajanya tahu, bahkan dewasanya tahu. Dikenal dengan Al-Amin, manusia yang terpercaya. Semuanya percaya, Pak. Makanya di antara 4 sifat wajib bagi para rasul adalah amanah, artinya Ada satu waktu, Pak, kalau di dalam kitab Nurul Yakin, itu adalah di antara kitab Sirah Nabawiyah, pernah satu waktu terjadi pembangunan atau renovasi bangunan Ka'bah. Makanya ada tuh, di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Karena saat itu, Pak, adik-adik sekalian, Ka'bah dibangun kembali, kemudian Hajar Aswad akan ditempelkan kembali. Semua kabilah, semua suku yang ada di sekitaran Makkatul Mukarramah berlomba-lomba dengan egonya ingin menempelkan kembali Hajar Aswad. Lalu kesepakatan dibuat, baiklah kalau begitu kita lihat besok pagi siapa yang kali pertama datang ke Masjidil Haram ini, dialah yang akan memutuskan. Alhamdulillah, ternyata yang kali pertama esok pagi datang ke Masjidil Haram, ke Ka'bah adalah seorang yang terpercaya. Padahal waktu itu sudah diangkat jadi nabi belum? Sudah diangkat jadi rasul belum? Karena usianya belum 40, baru 30. Akhirnya semuanya senang karena yang akan memutuskan adalah orang yang terpercaya sekaligus orang yang patona. Apa arti patona? Cerdas, bukan butona, patona. Cerdas, Pak. Nanti kita kisahkan lagi betapa cerdasnya Nabi. Karena judulnya tadi adalah sosok teladan inspirator kebaikan atau terbaik. Mari kita lihat, kira-kira kalau beliau ego, kan ada namanya ESQ ya, emotional spiritual question.
Ini Nabi punya ESQ, punya emosional, spiritual question, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual. Kalau beliau tidak punya itu, kira-kira ditempel sendiri atau ikutan dengan yang lain? Sendiri atau dengan yang lain? Sendiri. Tapi tidak beliau lakukan itu. Apa kata beliau dengan fatona kecerdasannya? Saya gelarkan serban atau selendang yang lebar. Lantas itu Hajar Aswad ditempelkan, disimpan di tengah-tengah selendang. Semua pimpinan dan perwakilan dari kabilah atau suku-suku itu ikut bersama membawa Hajar dan tempel di itu Ka'bah ke tempat semula. Alhamdulillah tidak terjadi konflik karena amanah, karena fatonahnya Rasulullah Muhammad. Ini makanya kenapa apa kata Allah di surah Ali Imran ayat 164, min anfusihim, dari kalangan mereka. Itu Muhammad dari kalangan mereka, lahir tahu. Hari ini tempat kelahiran beliau menjadi Maktabah Al-Mukarramah. Jadi kalau Bapak Haji, Ibu Haji yang pernah haji atau pernah umroh, ya, kalau di kawasan Mas'a, kemudian Ajian bawahnya, kanan ada Istana Raja, dulunya Jabal Abi Kubais, masuk, lalu ke kanan terlihat bangunan yang kuning atau semi keren. Ukurannya 10 kali 18, itu dulunya adalah rumah kelahirannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal mereka orang-orang Arab tahu ini Muhammad kecil, namanya saja Muhammad. Adik-adik mahasiswa, di antara kebaikan Nabi, lihat, semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad bagus semua. Nama siapa? Namanya Muhammad, manusia yang terpuji. Muhammad, Ahmad, sama terpuji. Bapaknya namanya siapa? Abdullah, nama ayahnya Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala ali. Lihat, nama ayahnya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah, bukan hamba berhala, bukan, tapi hamba Allah. Seseorang yang menimbulkan rasa keamanan, kenyamanan, kesentosaan. Kemudian kakeknya dari pihak ayah siapa namanya? Abdul Muthalib. Ini sering ada yang nanya, Pak Haji, ini Abdul Muthalib apakah artinya hamba Tuhan namanya Muthalib? Bukan. Jadi ini Abdul Muthalib, atau kalau tadi Bapak Ibu baca Barzanji, karya Zainal Abidin Ja'far Al-Barzanji, itu ada namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi itu nama lain dari Abdul. Kenapa disebut Abdul Muthalib? Karena dari kecil ini Syaibatul Hamdi ikut dengan pamannya namanya Muthalib dari Madinah ke Mekah. Orang ngira itu Syaibatul Hamdi adalah hamba sahayanya Muthalib.
Maka disebutlah ini Syaibatul Hamdi dengan sebutan Abdul. Begitu. Biasanya kalau Abdul Muthalib pakai Abdul itu hamba kesononya Allah, betul-betul. Atau kalau dulu ada yang namanya Abdul Syams karena belum Islam, hamba matahari. Nah kalau Abdul Muthalib bukan hambanya Muthalib, tapi hamba sahaya dari Muthalib. Karena pamannya Syaibatul Hamdi namanya Muthalib. Ini Syaibatul Hamdi dinamai Abdul Muthalib, begitu. Abdul Muthalib nama aslinya, nama lainnya tadi siapa? Syaibatul Hamdi. Syaibah itu Pak, artinya orang yang beruban. Makanya nih Pak Haji yang sudah senior, bukan tua, senior. Senior. Yang beruban-uban ini seringkali dipanggil oleh anak-anak kalau kami di Jakarta bilang beh. Itu bukan dalam riwayat Imam Tirmidzi ada hadis doib, saya bilang ini doib, tapi boleh sebagai keutamaan fadail a'mal, bahwa ini uban, yang punya uban, ini keutamaannya Pak Haji, tenang Pak Haji, walaupun KPU jadi jangan dihilangin ya, ini keutamaannya, biarin aja gitu. Nah, Syaibatul Hamdi juga artinya seseorang yang bijaksana dan terpuji. Kakeknya Rasulullah Muhammad namanya Syaibatul, orang yang bijaksana. Bidan, ada bidannya yang membantu persalinannya. Aminah ketika melahirkan Muhammad kecil namanya Asy-Syifa. Siapa namanya? Asy-Syifa. Makanya tuh banyak rumah sakit namanya Asy-Syifa, artinya obat penawar atau seseorang yang bisa menjadi penawar. Bagus atau enggak? Bagus. Salah satu ibu susunya Nabi Muhammad namanya Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah artinya yang hilim, yang santun, sangat penyabar. Sa'diyah, Sa'ad artinya yang bahagia, penuh rasa bahagia, sukacita. Maka semua yang berkenaan dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagus semuanya, alhamdulillah. Apakah itu cocok logi? Belum tentu. Bisa jadi ini adalah qadarullah, kehendak Allah, supaya kita tahu dan yakin beliau adalah utusan Allah subhanahu, dan beliau adalah manusia terbaik, insan teladan sepanjang zaman, sang inspirator, sang motivator. Lanjut lagi, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, dari kalangan mereka, supaya orang-orang Arab tahu ini Muhammad orang terpercaya. Ketika jadi nabi mereka ikut. Hebat Pak. Nabi Muhammad itu dari usia 12 tahun sudah ikut pamannya Abu Thalib 12 tahun ikut dengan pamannya. 12 tahun dulu dengan 12 tahun sekarang beda. Anak 12 tahun sekarang bahkan 17-18 sudah semester 3 juga tetap saja main FF, tetap saja mabar main bareng. Disuruh orang tua tar dulu nih, baru mulai welcome to Mobile Legends, baru mulai ya. Lagi ngaji welcome to Mobile Legends lagi. PUBG tadi kata Ustadz gitu ya. Beda 12 tahun dulu Pak. 12 tahun dulu beliau sudah mandiri, bahkan ikut menggembala. Pak, menggembala itu kata doktor, sekarang sudah Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau orang hebat di bidang ekonomi syariah. Beliau mengatakan, nanti cari bukunya,
The Prophet Muhammad super leader, super manager. Cari ya, jangan nyari di Telegram, nggak ada PDF-nya. Anak-anak zaman sekarang Pak, cari buku, cari PDF-nya, cari di channel Telegram. Anak-anak perempuan drakor ketika habis nggak bisa nonton Netflix, saya tahu cari di Telegram. Yang kualitasnya 360. Masya Allah. Nah, kata Pak Syafi'i Antonio, beliau itu masuk Islamnya diantaranya berguru kepada seorang ulama besar, namanya Dr. Kiai Haji Raden Abdullah bin Nuh, di Bogor ada Pak. Nah, kata Pak Syafi'i Antonio dalam kitab, dalam buku tadi, Prophet Muhammad super leader, super manager. Ada setidaknya 5 pembelajaran dari praktek menggembala. Tahu menggembala? Iya. Menggembala. Bahasa Arabnya menggembala itu ra'in. Makanya ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Diartikan setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Padahal Pak, mohon izin, ro'id itu secara bahasa ro'iyah yang kemudian ditransliterasikan lalu diserap ke dalam bahasa kita menjadi rakyat. Itu bahasa Arab Pak. Rakyat itu yang digembala, yang diemong, yang dipimpin. Rakyat namanya. Di kita ada MPR, bahasa Arab semua. Majelis permusyawaratan, musyawarah rakyat. Sama seperti di tanah Melayu ini, banyak semua yang diserap dari bahasa. Jadi jangan anti, jangan alergi dengan bahasa Arab. Yuk kita lihat. Kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in, penggembala. Karena penggembala itu, pemimpin itu ya penggembala. Pembelajarannya pertama, seorang penggembala harus bisa directing. Apa directing? Mengarahkan. Satu, mengarahkan. Kira-kira gampang atau tidak? Ini teman-teman adik-adik yang di mahasiswa jadi ketua kelas atau menjadi apa istilah kalau di kelas? Apa? Pimpinan kelas. Apa KM, apa istilahnya? Jangankan mimpin bebek, mimpin kambing, mimpin ayam dalam menggembala, mimpin manusia yang punya otak saja susah, betul-betul. Makanya Nabi Musa, Nabi Muhammad dilatih, didiklat sebelum jadi pemimpin umat, pemimpin dunia, itu dilatih dulu sebagai penggembala. Karena pertama directing, mengarahkan, nggak gampang. Yang kedua path finding. Wah, apa path finding? Mencari sumber daya. Kalau jadi seorang penggembala kambing, kemana diarahkan? Di mana ada sumber makanan untuk kambing? Sebagai pemimpin, yuk yang jadi ketua organisasi, ketua himpunan, cari dana, fundraising, pathfinding, mencari sumber daya. Itu pemimpin. Penggembala juga sama, pathfinding. Yang ketiga, apa tadi? Directing, pathfinding, kemudian controlling. Apa controlling? Mengawasi. Wow. Diawasi. Jangan sampai kemudian berkurang. Jangan sampai kemudian ada yang berlari. Controlling. Pemimpin tuh. Yang keempat, controlling, kemudian menjaga. Apa menjaga bahasa Inggrisnya? Protecting. Karena bisa jadi ada pemangsa. Apa istilah pemangsa itu? Predator. Maka sebagai pemimpin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, mau wafat saja apa yang beliau panggil? Ummati. Bukan anaknya Fatimah, bukan yang dipanggil istrinya Zaujati, bukan, tapi yang diingatkan, yang dipanggil adalah
Kira-kira sayang nggak Nabi sama kita? Maka kita harus lebih sayang, lebih cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Pernah satu waktu Pak, Nabi sampaikan kepada sahabat, aku rindu, wadidtu ila ikhwani, aku rindu kepada ikhwanku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, engkau adalah sahabatku. Lalu siapa yang dimaksud dengan ikhwan yang kau sebutkan tadi? Yang dimaksud dengan ikhwan itu adalah orang yang hidup di akhir zaman. Ia tidak pernah bertemu denganku, tapi ia iman kepadaku. Allahu Akbar. Siapa? Kita semua. Maka dari itu, adik-adik sekalian, malam ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Malam ini bukti tasyakur, syukur kita atas karunia Allah karena diutusnya baginda Rasulullah Muhammad. Nabi Muhammad di usia 8-9 tahun menggembala. 12 tahun sudah ikut pamannya berdagang. Istilah kalau di mahasiswa ada namanya internship. Apa internship? Magang. Pak Haji, ini Muhammad kecil, Muhammad 12 tahun ikut pamannya, tanda petik internship, magang ke lintas negara. Anak sekecil itu sudah melihat bagaimana praktek berdagang, praktek muamalah. Walaupun kemudian disuruh pulang lagi ketika bertemu dengan seorang pendeta pemuka agama, namanya siapa? Bu Hairah. Pulangkan ini anak, karena ini anak adalah nabi di masa depan, nabi akhir zaman, khawatir ada orang yang membunuhnya. Pulanglah Muhammad kecil, dibawa oleh pamannya Abu Thalib. Tapi jangan kira bahwa perjalanannya dari sini ke Jalan Pandu, dari sini ke Kota Baru. Bukan. Dari sini ke Kota Baru paling beberapa menit, gak sampai 1 jam. Tapi jaraknya berhari-hari, berpekan-pekan, sehingga dari situ Nabi kecil, Muhammad kecil sudah dapat pembelajaran. 12 tahun. Kemudian remaja 16 tahun, 17 tahun. Orang-orang Makkah sekitaran Masjidil Haram sudah tahu bagaimana karakter tabiat Muhammad muda. Ini sedang menjelaskan min anfusihim. 16-17 tahun luar biasa. Muhammad kecil, Muhammad kemudian jadi remaja, bukan lagi internship, tapi sudah menjadi bisnis manager. Pak Haji Wahyudi SMS ini, ya, dikit-dikit saya harus nyinggung dikit. Nabi Muhammad Pak Haji itu di belasan tahun ketika remaja sudah pandai dalam bisnis manager. Apa? Mengelola bisnis. Kira-kira kalau di komplek kita ibu ada yang bisa membuat kue basah A, B, C, D, kita datang sini, saya jajakkan ke pasar. Kira-kira seperti itu. Dan jualannya Bapak Ibu jangan kira dagang keliling seperti kelontong dagang keliling sendirian, tidak. Kira-kira seperti ada pameran-pameran yang besar, maka itulah disebut kapilah-kapilah dagang besar. Di usia 20-an tahun dewasa, beliau sudah lagi menjadi investment manager. Apa investment manager? Bukan lagi mengelola barang, tapi mengelola modal. Ini kalau saya ngomong di depan anak mahasiswa Pak Haji, kalau di kampung nggak begini, harus nyambung. Investment manager. Kenapa tadi business manager, investment manager? Karena orang-orang Mekah tahu, satu, kalau dititipkan ke Muhammad muda, orangnya orang tahu cara dagang, etika bisnisnya bagus. Orang tahu yang ketiga bahwa Muhammad ini menarik banyak orang karena gaya komunikasi baik, gaya transaksi bagus, jujur. Itulah Muhammad muda, sehingga bukan lagi business manager tapi investment manager. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Keren. Di usia 25 menikah.
Dengan siapa? Ibunda Sayyidatuna Khadijah. Itu pun gak gampang. Khadijah yang minta, bukan Muhammad yang minta. Itu pun Khadijah atas pertimbangan saudara-saudaranya, termasuk intelnya, orangnya Khadijah, namanya Maisaroh. Maisaroh itu kalau di kita laki atau perempuan? Perempuan. Tapi ini sebenarnya bukan nama asli, tapi nama jabatan. Sirun Isra, ya Isra, Sirun, Sairun artinya perjalanan. Maisaroh orang yang bertugas nunjukin jalan, bukan nama asli. Ditanyalah ke Maisaroh, bagaimana Maisaroh ini Muhammad orangnya seperti apa, karakternya, tabiatnya, pembawaannya, akhlaknya, etikanya, adaban. Jawabannya satu, bagus. Bagus. Di kitab Maulid Deba ada wakana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Begitu kata Syekh Al-Imam Wajihuddin Abdurrahman Ad-Dibai. Kayak tadi bagus Pak Haji baca kitab Maulid Barzanji. Ada 6 tuh kalau di kitab Maulid yang populer. 1 Maulid Barzanji, kedua Maulid Syaraful Anam, ada lagi yang ketiga Maulid Azab, bukan azab siksaan pakai zaid, bukan azab yang kayak di Indosiar, bukan. Ibuku, ibumu, nggak jelas. Ada lagi yang keempat kitab Maulid Ad-Dibai, tuh yang tadi tuh. Yang kelima Maulid Simtud Duror, yang kalau tadi di Barzanji Asraqal Badru alaina, kalau di Maulid Simtud Duror asyraqal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya salam alaika ya Rasul, salam alaika alaika salawatullah alaika faqrabu ya halal mathani fahzarul yumni gharrat wastadi'u bijalali faqafil husni tafarrat. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika wa lana al-bushra bisadin mustabirin laisa yanfad haitu utina ato'an jama'al fakhrul mu'abad ya Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi. Itu Nabi Muhammad kemudian Pak nikah dengan Khadijah di usia 25 tahun. Rasulullah 25,
Khadijah 40, selisih 15 tahun. Luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Yang pengen bukan Nabi, tapi yang pengen itu Khadijah karena indah akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, makanya Rasulullah luar biasa. Nah, kemudian Bapak di usia 25, kalau tadi lanjutkan tentang bisnis, ini di usia 25 Bapak Ibu ada dia mahasiswa, harta, modal, aset, omset kedua insan ini di merger sehingga Muhammad Muda menjadi CEO. Apa CEO? C-nya apa Pak Ji? Chief Eksekutif. O-nya apa? Owner atau officer? Owner. Jadi pemilik semuanya. Luar biasa Pak. Hebat nggak tuh dakwahnya, dagangnya Nabi? Bagus nggak muamalahnya Nabi? Sampai kemudian usia lebih kurang 37-38 menjelang beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau baru fokus menyepi di namanya Jabal Nur. Jabal Nur, tahu Jabal Nur? Di Gua Hiro. Gua Hiro kemarin saya baru pulang malam Jumat, malam Kamisnya kami ke sana. Jadi kalau nanti sempat ada waktu ketika umroh dari hotel, pergilah, lebih kurang naik taksi 15 real, kemudian naik, sekarang enak sudah ada Museum Wahyu, kemudian naik kira-kira kalau mau jalan kaki enaknya jam 2 nyampe, kalau santai 1 jam nyampe ke atas. Cuma kalau jelang subuh sudah rame dengan orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh di luar kita, banyak di sana. Cuma bawa air, jangan lupa, karena di atas nggak ada air. Nah, sudah menyepi. Berarti kalau kita hitung Pak, Nabi Muhammad berbisnis, bermuamalah 40 dikurang 12, berarti berapa tahun? 28. Katakanlah nggak nyampe usia 40 beliau berdagang, kurang dakwah, diangkat jadi Nabi dan Rasul dari usia 40 sampai lebih kurang 63, berapa tahun? 23. Lebih banyak mana itu? Lebih banyak bisnis, bermuamalah, supaya beliau menjadi teladan, inspirator kebaikan buat kita dalam bermuamalah, selain tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu. Nabi itu nggak miskin, Pak. Nabi itu kaya. Nabi juga memang pernah sedang tengah-tengah. Nabi juga terlihatnya miskin, padahal bukan miskin. Pernah mungkin Bapak Ibu dengar kisah Umar bin Khattab menemukan Nabi, mendapati Nabi bangun dari tidur, lalu di badannya, di mukanya ada bekas apa? Ada bekas tikar. Seperti halnya kita tidur. Rasul, kata Umar, Rasul, Anda ini pemimpin dunia, pemimpin umat, Anda luar biasa seperti ini. Ya itulah Nabi kita, pemimpin umat yang bersahaja. Nabi pernah kaya, memberi teladan, inspirasi bagi kita. Nabi pernah sedang-sedang saja, supaya kita mendapatkan contoh inspirasi dari beliau, manakala ketika kita keadaannya sedang-sedang saja. Nabi pernah miskin, yang katanya miskin padahal bukan miskin. Istilahnya Pak, istilahnya nih, dengerin, bukan miskin, tapi beliau sudah lagi financial freedom. Financial freedom, bebas dari ketertekanan materi. Betul-betul. Kalau kita P8, pergi pagi, pulang petang, pala pusing, penghasilan pas-pasan. Alhamdulillah. Padahal gajinya 3, tanggal 3 sudah koma. Apalagi di tanggal 20, ya Allah ya Rabbana, semuanya serba minta maaf padahal belum masuk Idul Fitri, tapi buka saldo sudah maaf, saldo Anda udah. Buka internet, My Telkomsel, My M3, buka giganya berapa? Maaf, saldo Anda tidak cukup. Bahkan buka dompet sudah seperti buka peci, saking tidak ada uangnya. Bahkan
Bahkan ada 3M di dompet Haji 5.450. Alhamdulillah. Maka dalam konteks dan kondisi inilah kita lihat bagaimana Nabi. Nabi ketika dapat rezeki bersyukur, ketika diuji bersabar. Makanya Pak, kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu ketika bersyukur berucap alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah alladzi yang mana tatimmu sempurnalah. Tatimmu as-sholihat, kebaikan, sebab nikmat-nikmat tersebut kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa nolongin orang. Alhamdulillah. Kata Aisyah, Nabi juga kalau sedang ada sesuatu yang tidak mengenakan, beliau ucap alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala atas kulli setiap hal keadaan. Artinya alhamdulillah ya sesuatu, kata Sahrini. Alhamdulillah. Cuma kalau kita umumnya hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang biasa-biasa saja, syukur ketika dapat anugerah, bersabar ketika dapat musibah. Pilih mau yang mana? Pilih apakah syukur, apakah sabar. Orang yang bersyukur, dia berkata selalu indah di setiap episode kehidupan. Alhamdulillah. Orang bersabar, dia selalu berkata akan indah pada kapan? Ya sabar. Kapan? Ya sabar. Sedang menghibur. Sabar itu indah, betul-betul. Sabar itu memang sulit, betul. Sabar itu memang butuh usaha, betul. Sabar itu tidak mudah, betul. Tapi sabar itu kapan indahnya? Ya sabar aja. Ya sabar aja. Tuh, maka Nabi pernah mengalami kondisi semuanya supaya jadi apa? Teladan kebaikan, inspirator kebaikan. Usia 40, kemudian beliau berhijrah 41, 42, 52, 53, lebih kurang beliau kemudian hijrah. Apakah kemudian hijrah itu tidak ada ujian? Ada. Tahun pertama, tahun kedua ada perang Badar, betul-betul. Alhamdulillah, menang atau kalah? Menang, padahal jumlah umat Islam pasukannya berapa kala itu? 300-an, sekitar 303. Berapa jumlah musuh lawan kita? Kata siapa? Kata sejarah. Yuk kita lihat. Pertanyaannya, dari mana Rasul tahu kalau jumlahnya 1000? Inilah yang tadi saya bilang, Fatona, yang mau saya ceritain. Menurut satu riwayat, bahwa ketika mau perang itu, Bapak Ibu sekalian, ya nanti kalau ada kesempatan umroh atau haji, ketika di Madinah, ya waktunya butuh seharian karena perjalanan 2 jam ke lembah Badar. Kemudian ada Jabal Malaikah tuh yang lagi viral, siapa? Arafi gitu ya. Nah itu tuh Jabal Malaikah yang kemudian membantu perang Badar, menang umat Islam. Ya, harus di-list dari sekarang. Nah, ini perang Badar Bapak Ibu sekalian nggak langsung ketemu, langsung perang. Dan Rasulullah, umat Islam bukan agama perang yang tiba-tiba ngajakin perang. Tapi ketika ada orang ngajakin perang, lu jual gua borong. Tanggung kalau beli. Akhirnya Pak, deadlock. Kemudian perang, namun tidak dalam satu waktu. Mereka dari musuh datang. Ada yang mengendap-ngendap, ada yang jadi intel, ada yang nyari air. Satu waktu kedapatan mereka ini oleh para sahabat Nabi, diintimidasi, ditanya. Kira-kira kalau ditanya paksa, jujur apa enggak? Jujur atau enggak jawabnya? Bisa jadi enggak, betul-betul.
Ditanya berapa jumlah mereka, nggak jawab atau sekali jawab bohong. Akhirnya ketahuan sama Nabi, caranya dengan paksa. Nabi mengatakan, sini, jangan. Nabi mengidentifikasi dengan gampang, dengan santun. Apa kata Nabi? Wahai Kisanah, kamu dari mana? Sukunya dari mana? Karena Nabi tahu. Kemudian di sana biasa makan apa yang paling enak? Makan daging unta. Berapa daging unta yang disembelih untuk semua orang? Jawabnya adalah 10. Dah, makasih. Nabi cuma nanya begitu doang. Nggak nanya berapa jumlah pasukan. Nabi cukup nanya, makan apa yang paling enak? Makan daging unta. Berapa unta? Berapa ekor unta yang dipotong? Jawabnya 10. Kecenderungan 1 ekor unta dimakan oleh 100 dikali 10 sama dengan 1000. Cerdas nggak tuh Rasul? Cerdas. Subhanallah. Itulah Rasulullah. Indah pokoknya, luar biasa. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Nabi membawa cahaya kebenaran. Mana buktinya? Lihat, Nabi setelah tahun kedua perang menang dan mereka kalah. Orang-orang kafir Quraisy kalah, pembesarnya kalah, termasuk Umayyah kalah, Abu Sufyan kalah. Tahun depannya mereka ingin balas dendam. Ya, orang tuanya Hindun, tahu Hindun? Hindun kemudian ingin balas dendam. Hindun kemudian membuat sayembara. Akhirnya yang lolos sayembara itu namanya Wahsy, seorang budak dari Afrika yang kemudian membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib tepat ke hatinya, ke dadanya. Itu tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. Lihat kecerdasan Nabi, perang Uhud. Di Uhud itu Pak, panjangnya sekitar 7 km. Nggak percaya, buktiin ke sana. Ya, Bukit Uhud, tapi perangnya di bawah Bukit Uhud. Luar biasa, sekitar 700 tentara kaum muslimin dibawa oleh Rasul. Mereka lebih banyak lagi. Di antara strategi yang Nabi buat adalah ada sebuah gundukan bukit, tingginya saat ini 20 meter, namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat. Ini kan biar sirohnya dapat. Jabal Rumat. Disimpanlah 50 pemanah. Kalau sekarang mungkin ketika kemarin tuh ada siapa mantan presiden tuh yang ditembak di Amerika, siapa namanya? Nah itu, iya. Siapa namanya? Itulah Donald. Iya. Harusnya ada yang jaga. Siapa? Sniper. Nah kira-kira ini kalau sekarang sniper, kalau dulu para pemanah. Disimpan 50 pemanah. Iya. Kata Nabi, jangan turun, jangan kemana-mana, lindungi pasukan yang ada di bawah. Jangan kemana-mana, apapun yang terjadi, jangan. Ternyata Pak, ini cerdasnya Nabi, cerdas dalam membuat strategi. Ternyata Pak, di bawah bener menang kita. Ketika sebagian pasukan mau mengambil ghanimah, harta rampasan perang, di atas pengen juga dapat apa? Turun, kecuali 6 orang. Nah inilah harusnya ada ESQ, emotional spiritual question, kecerdasan spiritual, sam'an wa ta'atan kepada pimpinan. Turun Pak, dikabarkan Nabi tewas padahal enggak. Di belakang ada namanya Khalid bin Walid, masih belum masuk Islam waktu itu, kalah kemudian kita. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi Nabi luar biasa sabarnya. Tahun ketiga, tahun keempat, Nabi pernah mengutus duta-duta dakwah. Tapi kita lagi-lagi karena pernah kalah, orang-orang Arab makin berani. Tahun kelima, tahun keenam kita mau ibadah haji, nggak jadi karena ayat tentang haji itu awalnya turun tahun 6 Hijriah, tapi kita diembargo. Terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Maka Bapak yang pernah
ambil mikot di Sumaisi, ada tuh masjid Sumaisi di kawasan Hudaybiyah. Salah satu atau satu-satunya tempat mikot, maaf, kurang terurus itu masjid Hudaybiyah. Dan Nabi padahal waktu itu sudah jalan ke Bir Ali. Bir Ali. Bir Ali itu dari kata Bi'ru Ali, bukan bir, maaf, merek minuman, bukan. Abyar Ali, dulu Sayyidina Ali pernah bikin banyak sumur, dijamakkan jadi Abyar Ali. Dulu juga disebut namanya Masjid Asy-Syajarah, sebab di situ ada pohon akasia di mana Nabi pernah berteduh ketika akan ibadah haji atau umroh ambil mikot tahun 6 Hijriah. Tapi lagi-lagi kita nggak bisa. Baru tahun 8 Hijriah, alhamdulillah kita bisa menguasai kembali kota Mekah, namanya Fathu, tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Jadilah ibadah haji. Tahun 9, tahun 10 baru Nabi ibadah haji. Itu haji terakhir. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya orang-orang Arab itu iman kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Ibba'atsa fihim rasulan min anfusihim, dari kalangan mereka, dari orang Arab. Sehingga kalau ada apa-apa gampang, mau nanya, mau konsultasi, mau silaturahim, tanya, gampang. Tapi mereka tidak beriman. Apa kerjanya, tugasnya Nabi di ayat 164 Ali Imran itu? Yatslu alaihim ayatihi. Yang pertama, Nabi itu membacakan kepada mereka apa? Ayat Al-Quran. Ada kata tilawah, ada kiroah, ada lagi tadabbur. Kalau tadabbur ini anak-anak mahasiswa nih, seringkali anak-anak mahasiswa, anak-anak muda atau anak-anak sekolah keliru, kurang tepat dalam penggunaan diksi tadabbur dan tafakur. Sering ada anak muda membuat acara tadabbur alam, saya katakan kurang tepat. Tadabbur itu untuk Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Kalau tadabbur, Bapak, merenungi, menghayati, mendalami yang sudah jelas, itulah Al-Quran. Kalau alam, cocoknya tafakkur. Apa? Jadi nanti kalau bikin kegiatan ke alam, ke hutan, ke sungai, namanya apa? Tafakkur alam. Karena alam masih bisa dieksplorasi, masih bisa diteliti, masih bisa dielaborasi, masih bisa diperluas. Itu namanya tafakkur. Nabi tugasnya yatlu alaihim ayatihi. Pertama, membacakan ayat-ayat tanda-tanda, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Kalau iqra, qiraah itu baca, kata Pak Quraisy, Profesor Muhammad Quraisy Shihab, qiraah itu dari kata jam'u, menghimpun, yakni menghimpun huruf-huruf. Maka iqra, qiraah itu membaca secara verbal. Makanya kata Nabi apa? Man, siapa orang. Bahasa Inggris juga man, betul nggak? Man, siapa orang. Qara'a, yang membaca, melafalkan. Harfan, satu huruf, min kitabillah, daripada kitabullah Al-Quranul, falahu bihi hasanah, maka baginya dengan satu huruf itu ada satu pahala kebaikan. Belum beres, wal hasanatu, dan pahala kebaikan itu bi asyri amsalihah, dilipat gandakan 10 kali lipat. Belum beres, dulu sudah ditulis belum Qur'annya? Belum, masih secara apa? Lisan, dari lisan ke lisan, hafalan. Sehingga bisa jadi orang belum tahu ini hurufnya berapa. Maka Nabi rincikan. Ini detailnya Nabi cerdas. Maka seringkali bawahan tidak bisa menerjemahkan apa instruksi atasan, tim tidak paham terhadap daripada sistem kerja karena tidak rinci deskripsinya. Nabi deskripsikan, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, bukan. Ya. Walakin, dan tetapi, alifun harfun, alif satu
walamun harfun, lam satu, wa mimun harfun, dan mim satu. Jadi total berapa huruf, Pak? 3 kali 10 berarti berapa pahala? Waduh, kalau begitu saya cukup baca surat Yasin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Padahal semangatnya pastabikul khairat, harusnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan berlomba dengan orang lain, tapi dengan kita dalam hal kebaikan. Yang tadinya belum baik tapi menjadi lebih baik. Ayo baca Al-Quran. Padahal hari ini adik-adik sekalian, gadget saya yakin satu orang satu gadget pasti punya, betul-betul. Bahkan ada yang satu dapat 2, satu punya 2, satu buat ngerjain soal ketika CBT, satu lagi ketika buka jawaban. Jangan ketawa, tahu gitu ya. Nah, harusnya di ponsel kita ini ada Al-Quran digital, betul-betul. Ada kiblat lokator untuk cari kiblat. Bahkan ada PDF, e-book, betul-betul. Termasuk tadi nggak usah nyari googling, search engineer di Google, nyari PDF buku atau di Porsche, nggak usah, cari aja di channel-channel Telegram. Ada nggak? Ada. Ya. Apalagi kita cari, apalagi kalau supaya nanti bisa mendelay, mendelay lah pula. Ya. Gampang itu, masukin aja. Ya. Supaya apa? Supaya lulus dan manfaatkan dari gadget, termasuk buat baca Al-Quran. Ini kadang-kala buka WA lebih lama ketimbang baca Al-Quran, apalagi scrolling mantan, status mantan. Iya, jangan ingat mantan. Buat anak-anak muda nih, apalagi yang muda-muda, jangan dulu lah terbawa pacaran, betul? Betulnya ramai ini. Kata-kata buat anak muda, mahasiswa, dengerin baik-baik. Ketika Anda ditolak oleh si dia, Anda tidak perlu menangis. Yang harus menangis adalah dia, karena kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Cinta urusannya takdir. Nggak apa-apa ya, sayang-sayang sama kesehatan. Nikmat sehat itu mahal. Lebih mahal lagi sakit, lebih mahal lagi pas disakitin lagi sehat-sehat. Udah fokus kuliah, betul-betul. Insya Allah lulus tepat waktu, jangan sampai jadi MA mahasiswa abadi. Cukup sampai Peter Pan pemuda semester 8 langsung wisuda. Amin ya robbal. Insya Allah sukses. Maka jadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirator kebaikan. Yuk lanjutkan. Baru sampai mana tadi? Ayo, baru sampai mana? Baik, kita lanjutkan. Nah, yatlu alaihim, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad katanya ummi, betul. Bagi sebagian orang ummi itu adalah tidak bisa baca dan tulis, betul. Tapi kok Nabi katanya cerdas? Pak, mohon izin, kita sepinter kita yang bergelar bertitel pendidikan, yang sedang kuliah, kita ini jujur saja memiliki keterbatasan, sehingga apa yang kita peroleh harus kita catat, harus kita baca, kita catat, kita ingat-ingat, betul-betul. Itu bagi kita orang keumuman. Tapi Nabi orang cerdas, nggak butuh baca tulis. Itulah kemudian kenapa Nabi hikmah lainnya. Kalau Nabi pandai baca, pandai menulis, sebelumnya sudah baca kitab suci sebelumnya, lantas beliau membawa kitab suci namanya Al-Quran, kira-kira orang kafir Quraisy percaya nggak? Tidak, karena bisa jadi itu karya karangan Nabi
Hari ini serba salah. Kalau Quran dikatakan buatan Muhammad, berarti Nabi Muhammad terbukti kecerdasannya. Betul nggak? Kalau mereka tidak percaya Quran buatan Muhammad, berarti benar Al-Quran adalah betul-betul. Itulah Nabi yatlu alaihi, membacakan. Maka dari itu yuk baca. Tadi ada qiraah atau iqra, perintahnya ada tilawah. Di surah Asy-Syams ada wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Tala itu artinya mengiringi. Demi bulan apabila mengiringi mata. Tuh, ilmiah kan tuh? Sains itu. Maka tilawah adalah aktivitas membaca Al-Quran yang diiringi dengan pemahaman, pentadabburan, dan mengamalkan. Yatlu. Yang kedua, singkatlah. Yang kedua, yatlu alaihim wa yuzakkihim, membersihkan, menyucikan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, menyucikan mereka dari kemusyrikan, menyucikan mereka dengan akhlakul karimah, menyucikan mereka dari dosa. Makanya Nabi ngajarin kita banyak wirid zikir, termasuk ada istighfar, termasuk ada sayyidul siapa orang, kata Nabi ini dalam Sahih Bukhari, siapa orang yang baca sayyidul istighfar di malam hari, termasuk sekarang sejak maghrib tadi, baik itu ada di dalam kitab Ratib, di dalam Al-Ma'thurat itu ada sayyidul istighfar. Siapa yang membaca itu sayyidul istighfar di malam hari dalam keadaan yakin kepada Allah, kemudian dia meninggal dunia qabla ayyusbiha, sebelum datangnya waktu subuh, maka ia dicatat min ahlil jannah. Amin ya rabbal. Siapa yang baca di siang hari, kemudian dia meninggal sebelum datangnya waktu sore, qabla ayyumsiya, maka ia juga dicatat min ahlil jannah. Tahu nggak sayyidul istighfar? Mau dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bini'matika alayya wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jadi kalau nanti meninggal malam ini, insya Allah min ahlil, amin ya rabbal. Kalau lupa nanti searching lah. Nah, mensucikan dari akhlak yang jelek menuju akhlak yang baik, dari kemusyrikan menuju keimanan. Yang ketiga, yang terakhir, tugasnya Nabi dalam ayat 164 surah Al-Baqarah adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan hikmah, yakni sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad. Maka dari itu Pak, yuk, ini luar biasa anak-anak mahasiswa, apalagi dengan adanya Badan Kerohanian Mahasiswa Islam. Insya Allah kalian adalah apa kata para ulama, bukan hadis, ini kata para ulama pepatah mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah rijalul ghad, orang hebat, pemimpin di masa mendatang. Jangan lupa Islam bisa maju diantaranya karena ada anak-anak muda, termasuk seorang yang usia belasan, masih 17-an tahun, namanya Arqam bin Abil Arqam, yang mendedikasikan rumahnya menjadi rumah perjuangan, namanya Darul Arqam. Makanya di Muhammadiyah ada Darul Arqam. Itu filosofinya. Kalian menjadi anak-anak muda hari ini
insya Allah bisa menjadi pemimpin di masa mendatang. Ada nanti 2045 usia Indonesia, usia emas Indonesia emas. Mungkin kita ini 20 tahunan lagi, yang 60, 80, mudah-mudahan panjang umur, menyaksikan Indonesia ini dipimpin oleh anak-anak kita, anak-anak hebat yang menjadi pemimpin bangsa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, berakhlakul karimah, beretika baik. Karena itu para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, terakhir sekali Nabi mendakwahkan dengan misi utama adalah dakwah akhlakul karimah. Ingat, kenapa penting akhlakul karimah? Kalaulah politik tanpa akhlak, maka yang ada politik kejoliman. Betul-betul? Betulnya biasa aja tuh. Ketahuan banget sih dijoliminya. Yang kedua, kalaulah praktek ekonomi tanpa akhlak, tanpa etika bisnis, maka ekonomi yang terjadi, praktek bisnis, muamalah yang terjadi hanyalah praktek ekonomi tipu muslihat. Na'udzubillahi min. Politiknya politik kejoliman, politik yang culas, ekonominya ekonomi tipu muslihat. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan terakhir, kalaulah pendidikan tanpa akhlakul karimah, maka yang ada hanya pendidikan yang melahirkan generasi-generasi tidak berkarakter, generasi yang tidak beridentitas. Maka dari itu anak-anak sekalian, seriuslah kalian dalam thalabul ilmi di kampus tercinta Universitas Tanjung Pura Pontianak Kalimantan Barat ini. Semoga kalian bisa meneladani inspirator, motivator unggul mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja Pak Ketua, Pak Kabiro yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kebodohan al-fakir. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.